Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya Waalaikumsalam. waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan nikmat yang telah kita rasakan, yang insya Allah terus kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak pernah terkira jumlahnya dan banyaknya dan besarnya, dan juga salawat dan salam pada Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita yang ada di sini. Ah, Pertama juga saya ucapkan ini selamat tahun baru ya. Jadi ini sudah hampir setahun kita tidak bertemu. Jadi kita mulai lagi pertemuan kita pada hari ini. Ya, karena ini adalah pertemuan yang pertama ya di tahun 2024. Jadi insya Allah kita akan berdiskusi yang santai saja, ya, yang ringan-ringan saja. Dalam hal ini, seperti Mas Nur bilang tadi, karena dalam suasana pemilu ya, terutama di Indonesia, maka biasanya sering kita mendengarkan janji-janji dan sumpah-sumpah ya. Sumpah termasuk sumpah serapah juga kadang-kadang ada ya di masa-masa pemilu ini. Dan saya rasa, ini yang saya rasakan, pemilu itu sepertinya adalah cycle ya 5 tahunan untuk ya menjalin persaudaraan dan juga membuat permusuhan. Itu biasanya yang saya rasakan ya, yang karena di hampir di tiap pemilu 5 tahunan itu ada saja kejadian-kejadian yang membuat orang itu sangat bersemangat, di lain pihak juga membuat orang menjadi jengkel, marah, sedih, dan sebagainya. Segala macam rasa, ya, perasaan hati itu, ya, terutama bagi pendukung-pendukung calon-calon tertentu itu biasanya campur aduk di masa-masa pemilu tersebut. Dan juga seperti yang diungkapkan tadi, biasanya janji-janji, ya, sumpah-sumpah itu juga akan keluar di musim pemilu tersebut. Ini adalah cycle 5 tahunan. Dan juga kalau kita lihat, kalau kita ngikutin WA, grup-grup tertentu yang biasanya tenang, nyaman, itu biasanya di pemilu itu agak sedikit memanas. Ya, yang kadang-kadang kita juga heran ya, yang orang yang kadang-kadang biasanya tenang, kata-katanya sopan misalnya, pada saat pemilu bisa aja melontarkan kata-kata yang di luar pikiran kita. Nah, itu memang sudah biasa. Itu adalah cycle 5 tahunan di Indonesia. Nah, sekarang yang mungkin kita ingin bahas ataupun kita diskusikan adalah mengenai sumpah atau janji itu sendiri. Apa sih hukumnya di dalam Islam? Karena sebagai uh, warga atau uh, pemeluk agama Islam, tentunya segala tingkah laku kita itu harus berdasarkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hukum mengenai sumpah dan janji. Di Indonesia kita sering dengar itu janji adalah hutang. Ya, kalau hutang berarti harus dibayar. Demikian juga dengan sumpah. Sumpah itu adalah seperti janji juga, adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan, yang harus dilaksanakan. Ya, kalau sudah bersumpah berarti harus dilaksanakan. Tapi nanti kita lihat, ternyata ada beberapa macam sumpah dalam Islam ya yang wajib di apa namanya dilaksanakan ya, dan juga ternyata ada sumpah yang malah harus dibatalkan dalam Islam gitu ya. Ada yang sumpah yang
tidak boleh dilaksanakan, gitu ya. Ada sumpah yang justru nantinya akan merepotkan kita, ya, bahkan bisa membawa kita ke dalam neraka jahanam, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya. Ini dalam surat uh, ntar dari suratnya saya yang ke bawah ini, ya, surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah surat 5 ayatnya ayat 89. Ya, ayat 89 surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Jadi Allah itu tidak, ya, me- apa namanya, menyiksa kita atau meminta pertanggungjawaban kita terhadap sumpah yang eh, apa namanya, sumpah yang main-main gitu lah. Lagu itu artinya main-main, ya. Jadi sumpah yang diucapkan secara eh, bergurau gitu, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak meminta pertanggungjawaban terhadap sumpah tersebut, ya. Walakin yu'akhidhukum bima qattumul aiman. Tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala itu minta pertanggungjawaban atas sumpah yang mengikat, ya, akad yang mengikat, sumpah kalian yang mengikat, arti yang memang diniatkan, diucapkan, ya, dengan niat, ya, dengan apa namanya, dengan uh, sungguh-sungguh, ya, akad dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau yang sumpah yang sungguh-sungguh ini itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka kata Allah, fakafar fakaffaratuhu, ya. Maka kalau tidak dipenuhi itu harus membayar kafarat. Kafarat, kafarat itu dalam bahasa Indonesianya adalah denda. Jadi harus membayar denda. Nah, fakaffaratuhu, dendanya adalah, ya, it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum. Dendanya yang pertama, jadi ada tingkatan, ya. Jadi dendanya itu bertingkat, ya. Yang pertama, ya, ini yang dilakukan adalah memberi makan, ya, it'amu, memberi makan asyarati 10 masakin, 10 orang miskin, ya. 10 orang miskin min ausati, ya, dari makanan serupa, ya, ma tut'imuna ahlikum, yang kalian berikan pada ahlikum, pada keluarga kalian. Nah, ini adalah denda tingkat pertama, yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan makanan serupa yang kita berikan pada keluarga kita. Ya. Ya, atau, ya, atau kiswatuhum, atau memberi pakaian, ya, memberi pakaian. Jadi yang pertama, memberi makan 10 orang miskin, atau bisa diganti dengan, ya, ini bukan wa, ya, tapi au, artinya atau dengan memberi pakaian kepada 10 orang miskin, ya, atau tahriru rokobah, membebaskan budak, ya, membebaskan seorang budak. Jadi ini 3 kafarat, ya, 3 denda bagi orang yang melanggar sumpah, ya, atau bagi orang yang tidak bisa memenuhi sumpahnya adalah yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang kita biasa berikan kepada keluarga kita, atau memberi pakaian, ya, seperti yang kita berikan kepada keluarga kita pada 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Ya. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayam. Ya. Kan ada saja mungkin, ya, orang yang tidak bisa melakukan 3 pilihan di atas. Ya. Jadi misalnya dia sudah bersumpah, tapi ternyata dia orang miskin gitu, ya.
otomatis dia nggak bisa memenuhi kafarat yang 3 di atas. Gitu ya. Maka Allah bilang kalau ada yang seperti itu, famalam yajid, apabila kalian tidak mampu ya memenuhi yang 3 di atas itu, maka siam berpuasa salah satu 3 ayam hari berturut-turut. Jadi yang pilihan terakhir ini yaitu puasa 3 hari berturut-turut adalah hanya jika kalau. Jadi ini saya apa tekankan gitu ya, hanya jika kalau yang 3 di atas itu memang tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau salah satu dari 3 di atas itu bisa dilaksanakan, maka wajib ya wajib dia melaksanakan yang salah satu dari 3 yang ini ya. Jangan langsung memilih yang nomor 4 ini. Wah, puasa aja lah 3 hari berturut-turut ya lebih enak ya nggak boleh. Kalau kita punya harta ya maka kita harus memilih di antara yang 3 di atas. Sebenarnya kalau kita lihat urutannya itu ya Allah Subhanahu wa taala mendudukkan yang pertama itu yang paling mudah sebenarnya. Memberi makan 10 orang miskin itu lebih murah ya, lebih murah ya biasanya dibandingkan membeli pakaian untuk 10 orang miskin. Ya, biasanya kan satu pakaian itu lebih mahal dibandingkan dengan satu piring makanan misalnya gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini tahriru raqabah membebaskan budak itu sangat mahal pada zamannya ya. Jadi yang paling mahal justru ditaruh di belakang. Artinya kita diberikan pilihan yang mudah dulu. Ya, ya kalau kita nggak bisa melaksanakan itu, maka baru diberikan pilihan terakhir ya. Faman lam yajid, jika nggak mampu, fasiyamu salah satu ayam. Maka berpuasalah selama 3 hari berturut-turut. Ya, dzalika kafarotu, ya itulah kafarat ataupun denda aimanikum dari ya, aiman, ya, itu artinya sumpah ya dari sumpah kita idza khalaftum apabila kalian sumpahkan atau apabila kalian ucapkan ya yang tidak bisa dipenuhi. Ya, wahfadu aimanakum ya, tapi yang paling penting sebenarnya kata Allah di sini wahfadu ya hafiz itu artinya jaga ya. Wahfadu aimanakum, jagalah artinya penuhilah sumpah-sumpah kalian ya, jangan hanya bisa sumpah sini sumpah sana tapi nggak dipenuhi. Yang paling penting ya wajib sebenarnya di sini adalah sumpah itu harus dijaga sebenarnya, harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Dalam kondisi kita tidak bisa memenuhi, baru kita membayar denda ini ya, tapi yang paling utama sebenarnya kata Allah penuhi dulu sumpah tersebut, penuhi dulu janji tersebut. Karena apa? Karena kalau yang ini diabaikan ya, memenuhi janji ataupun membayar sumpah apa memenuhi sumpah itu diabaikan, ya orang-orang kaya itu senang benar bersumpah nanti itu. Orang-orang kaya itu senang senang benar berjanji atau calon-calon itu akan gampang aja berjanji, janji aja, sumpah ini, janji ini, wah pokoknya Indonesia nanti akan seperti ini dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena mereka melihatnya hanya dibayar dendanya ini aja. Ya gampang buat mereka itu ngasih makan apa namanya 10 orang miskin. Wong ada juga calon yang akan menjanjikan ngasih makan siang untuk seluruh Indonesia. Bayangin itu tuh, itu janji itu. 10 orang mah gampang ya. Sebenarnya yang denda ini ya, yang denda ini ya kalau kalau memang sangat terpaksa ya kita tidak bisa memenuhi janji. Sebenarnya yang paling penting itu janji itu harus dipenuhi. Sumpah itu harus dilaksanakan. Janji-janji pembangunan apapun yang diucapkan oleh calon-calon itu harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa terlaksana, ya artinya kalau memang sudah diusahakan, ya sudah diusahakan untuk dilaksanakan, tetapi ternyata tidak bisa terlaksanakan, baru ya baru dibayar dendanya.
Bukan tahu-tahu langsung bayar denda. Sumpah ini, udah besok bayar denda aja. Nggak seperti itu. Jadi yang ditekankan, janji kita itu harus dijaga. Janji kita harus dibayar. Hutang kita harus dibayar. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi kalian, ya, dari apa tanda-tanda ataupun hukum-hukum ini la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Jadi dari ayat ini, sebenarnya satu ayat ini aja sudah jelas ya, bersumpah berjanji itu sebenarnya berat, ya, sebenarnya berat. Nah, jadi usahakan kalau bisa, ya, kalau bisa jangan jangan mudah bersumpah, jangan mudah berjanji, ya, jangan mudah bersumpah, apalagi sumpah serapah. Nah, itu dilarang dalam Islam. Jadi ini mudah-mudahan bisa apa namanya, dihayati ya dan dimengerti, ya, mudah-mudahan anggota LP ini tidak termasuk orang-orang yang suka mudah bersumpah ataupun suka mudah berjanji. Silahkan kalau memang ingin bersumpah, ya silahkan, ingin berjanji silahkan, tapi ingat hukumnya bahwa sumpah dan janji itu harus diusahakan sekuat-kuatnya agar bisa dipenuhi dulu. Baru kalau nggak bisa, dibayar dendanya. Jangan ya mudah bersumpah, mudah ngeles ya dengan alasan gampang dibayar dendanya. Nah, ini mungkin salah satu mindset yang harus kita apa namanya, yang harus kita punya ya dalam pikiran kita, bahwa sumpah itu berat hukumnya, bahwa janji itu berat hukumnya. Ya, kalau kita nggak bisa melaksanakan, nanti ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, itu mungkin pendahuluannya. Nah, sekarang kita balik ke nama sumpah itu sendiri ya. Jadi sumpah itu dalam bahasa Arab itu biasanya disebut al-yamin, ya, al-yamin. Itu juga sama dengan artinya yang kanan, ya, tangan kanan itu kan al-yamin itu artinya kanan, ya. Uh, Ashabul yamin contohnya gitu ya, golongan kanan. Kenapa digunakan kanan? Ya, karena kadang-kadang kalau orang yang bersumpah di depan umum itu kadang-kadang mereka disuruh mengangkat tangan kanannya ya. Tapi ini hanya sebenarnya al-yamin, ya, itu artinya persamaan aja. Yaitu bisa berarti kanan atau yang kanan, atau bisa juga berarti sumpah. Ya, jadi al-yamin, sumpah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ini dinarasikan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh eh, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, man kana halifa, barang siapa yang bersumpah ya atau berjanji itu ya, falyahlif billah au liyasmut, maka ya bersumpahlah dia billah dengan nama Allah, atau au liyasmut, atau menengbai atau diam. Kalau kalau nggak mau, maka di ini apa namanya, menganjurkan kita agar jangan sering bersumpah. Ya, sering bersumpah. Kalau kita ingin bersumpah dengan niat yang tekad yang kuat, maka bersumpahlah kan dengan nama Allah. Ya. Karena kalau bersumpah selain dengan nama Allah, misalnya ya biasanya wallahi, ya, demi Allah gitu ya, atau tallahi, ya, demi Allah juga artinya. Jadi yang biasanya huruf wa sama yang tak itu namanya huruf apa namanya, huruf sumpah ya. Wallahi atau tallahi itu di Quran banyak tuh yang wallahi, terutama yang wallahi ya, yang tallahi kadang-kadang juga ada di Al-Quran, yang artinya bersumpah demi Allah itu dua-duanya artinya sama. Nah, dalam Islam ya, seorang muslim ya kalau bersumpah itu dianjurkan dengan menyebut nama Allah, wallahi atau tallahi atau demi Allah. Kalau ya orang itu bersumpah dengan nama selain Allah, ya kadang-kadang ada orang yang bersumpah demi langit dan bumi misalnya gitu ya.
demi nenek moyangku dan sebagainya, demi orang tuaku, misalnya gitu ya. Bahkan demi Nabi Muhammad misalnya, itu sudah dianggap sebagai kafaro atau musyrik, asroka. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man halifa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah selain dengan Allah, ya, dengan nama Allah, faqad, maka sungguh dia telah, ya, ini artinya penekanan di sini. Qad ini adalah penekanan, sungguh ya kafaro, dia itu telah kafir, au ya asroka, atau dia sudah syirik. Nah, jadi ini dosa yang terbesar ini, ya, syirik ini dosa yang terbesar. Kalau kita bersumpah, ya, sebagai muslim kita bersumpah dengan nama selain Allah, maka jatuhnya bisa kafir atau bisa syirik. Nah, ini yang dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggal sebelum bertobat. Ya, jadi di akhirat nanti kata Rasulullah, semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa membunuh, misalnya dosa berzina, eh, merampok, berbohong dan sebagainya, itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu, ya, yang tidak bisa diampuni, ya, kalau dia meninggal dia tidak pernah bertobat dengan dosa ini, maka di akhirat nanti dosa ini tidak akan diampuni, yaitu dosa syirik. Ya, ini yang dosa besar nomor satu tingkatannya dalam Islam, ya, yaitu syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, barang siapa, ya, kata Rasulullah, yang bersumpah selain, ya, dengan nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau sungguh dia telah syirik. Gitu ya. Nah, sekarang beberapa jenis, ya, sumpah dalam Islam. Yang pertama itu ada yang namanya al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Nah, sumpah palsu jelas hukumnya ini termasuk dosa besar, ya, dosa besar itu banyak, ya. Nah, yang termasuk tingkatan atas ini adalah dosa dari sumpah palsu ini. Ya, jadi ada dosa syirik, ada dosa membunuh, itu ya, dosa uh, tidak taat kepada orang tua, itu ya, dan dosa sumpah palsu ini termasuk 4 dosa besar yang urutan atas, gitu ya. Jadi dosa dari sumpah palsu, ya, al-yaminul ghamus artinya sumpah palsu, ya. Contohnya misalnya ada yang saksi, ya, yang dihadapkan di depan hakim, ya, kemudian dia diminta bersumpah, gitu ya. Dia sudah bersumpah, kemudian tapi dia bersumpah dengan sesuatu yang dengan kata-kata yang sebenarnya tidak benar, yang palsu, gitu ya. Misalnya wallahi, ya, demi Allah, ya, Khalid, ya, yang mengambil uang saya. Ya, dia bersumpah, ya, dengan nama Allah bahwa Khalid itu mengambil uangnya. Padahal dia tahu bahwa bukan Khalid yang mengambil uangnya dia, tapi tetap dia bilang Khalid yang mengambil uangnya. Atau biasa kadang-kadang kalau saksi yang diberikan uang, ya, oleh eh, siapalah, entah, pokoknya dari apa namanya, dari orang yang sedang disidang, ya, kadang-kadang diambil duitnya kemudian disuruh bersumpah palsu. Nah, ini termasuk dalam al-yaminul ghamus ini. Dan sekali lagi, sumpah palsu ini adalah termasuk 4 besar dosa besar, ya, di dalam Islam, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man halafa ala yamin huwa fiha fajirun. Barang siapa yang bersumpah, ya, mengambil sumpah dan di dalamnya ada fajir, adalah sumpah yang palsu, itu ya, yang nggak benar, ya, liyaqtati'a biha mal lamri'il muslim, yang tujuannya adalah untuk membohongi atau mengambil harta dari saudaranya yang muslim. Artinya ini kadang-kadang
sumpah seperti ini diucapkan oleh pedagang. Nah, ini juga sebagai peringatan untuk pedagang. Ya, kadang-kadang pedagang bilang ini barangnya made in Amerika gitu ya. Padahal made in China atau made in manalah gitu lah. Tapi dia bersumpah, Wallahi, this product is very good. It is made in Amerika ya, karena dianggap made in Amerika itu yang paling baik misalnya. Maka dia bersumpah seperti itu ya, agar dagangannya laku. Maka ini termasuk dengan al-yaminul ghamus juga, yaitu sumpah yang palsu. Kata Allah, haramallahu alaihil jannah. Maka haram, ya Allah mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Wa adkhalahu, dan Allah akan melemparkan dia atau memasukkan dia annar, ke dalam neraka. Jadi setiap setiap perbuatan ya atau dosa yang ancamannya neraka itu dimasukkan ke dalam dosa besar. Makanya dari ayat-ayat Quran ya, dari ayat-ayat Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW, itu ulama menyusun daftar dosa-dosa besar. Jadi diambil, dilihat, oh apa nih ancamannya. Pokoknya kalau ancamannya neraka, udah dimasukkan ke dalam dosa besar. Itu tiap ulama itu kadang-kadang beda jumlah dosa besarnya. Ya, misalnya ada yang 70 dosa besar, ada yang sampai 100 dosa besar dan sebagainya ya. Karena apa? Karena diambil dari berdasarkan tafsiran para ulama ini terhadap Quran ataupun hadis, bagaimana nih sifat dari perbuatan tersebut, dari dosa tersebut. Apakah ada ancaman neraka, kemudian ancamannya itu seperti apa. Nah, itu disusun daftar dosa-dosa tersebut. Jadi setiap dosa yang ancamannya neraka, maka ataupun ancamannya itu tidak bisa masuk surga, maka dikategorikan sebagai al-kabair, atau yaitu dosa-dosa besar ya. Kabair artinya besar, jadi dosa besar. Nah, sedangkan dosa-dosa yang tidak, atau perbuatan-perbuatan yang tidak diancam dengan ancaman neraka, itu biasanya dikatakan sebagai dosa-dosa kecil. Ya, jadi ada dua jenis dosa dalam Islam, dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar ya adalah dosa yang ancamannya masuk neraka atau ancamannya tidak bisa masuk surga. Jadi salah satunya itu adalah sumpah palsu. Ya, ini juga penjelasan ya dari Rasulullah SAW mengenai kabair. Jadi ini ada empat empat al-kabair, ada empat dosa besar yang Rasulullah SAW eh, sabdakan ya sebagai dosa yang paling atas tingkatannya. Yaitu yang pertama kata Rasulullah, minal kabair, dari dosa-dosa besar, eh, al-usyriku billah, ya pertama yang paling tinggi tingkatannya itu adalah syirik. Ya, syirik itu paling atas. Kan. Wa aququl walidain. Yang kedua, ya kata Rasulullah, itu adalah uh, apa kalau disobey orang tua itu namanya, kalau bahasa Indonesianya? Durhaka, ya. Durhaka terhadap kedua orang tua, ya. Durhaka terhadap kedua orang tua itu di sini, di hadis ini dimasukkan setelah, setelah syirik pada Allah. Di ayat-ayat Quran juga banyak gitu ya. Misalnya di surat Al-Isra ayat 23 itu, ya setelah kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh apa? Disuruh berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi itu selalu berurutan itu, menyembah Allah kemudian berbuat baik kepada orang tua. Artinya dosa besar pertama itu adalah syirik, ya tidak menyembah Allah. Dosa besar kedua itu adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Nah, ini berdekatan itu apa namanya perintah di Quran itu. Makanya susunannya di sini ya kata Rasulullah, dosa besar yang pertama itu syirik ya pada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada orang tua.
Ya, kemudian waqatlun nafs yang ketiga itu kata Rasulullah, ya, membunuh jiwa yang tidak bersalah atau membunuh orang yang tidak bersalah, ya. Yang keempat, ya, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Nah, ini dimasukkan ke dalam empat terbesar tingkatan dosa besar. Jadi hati-hati ya kalau bersumpah, ya. Walaupun dikasih uang banyak misalnya, ya, tetap saja kita harus mengungkapkan kebenaran, ya. Jangan sampai tergiur dengan harta sehingga mengucapkan sumpah palsu, ataupun dengan tergiur dengan jabatan, ya, mau diiming-imingin nanti jadi menteri misalnya, ya, kalau dia tahu memang pejabat publik itu bersalah, melakukan korupsi, maka dia harus mengungkapkannya, ya, dengan benar. Eh, Tidak ditutupi ya dengan sumpah palsu karena misalnya diiming-imingi dengan jabatan, gitu ya. Nah, ini yang pertama, jenis sumpah yang pertama, al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Yang kedua, ya, al-yaminul laghwi. Nah, ini sumpah yang nggak serius, gitu ya. Yang sumpah yang nggak serius. Tapi ini kita juga harus hati-hati ya, keseriusan atau tidak keseriusan itu kadang-kadang kita tidak tahu. Karena nanti ada apa namanya syarat yang lain, yaitu niat, ya, intention kita. Ya, walaupun kelihatannya mungkin main-main, tapi gimana hati kita berniat ya mengatakan sumpah tersebut atau janji tersebut, maka nanti jatuhnya sebagai sumpah yang kuat juga, ya. Jadi aliyaminu lau ini, ya, sumpah yang main-main, yang tidak serius. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada kafaratnya, tidak ada dendanya, ya. Ini kalau kita mungkin bergaul dengan orang Middle East, itu mereka biasanya mudah sekali bersumpah, ya. Mereka sering sekali wallahi, wallahi misalnya gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang banyak di antara yang mereka sumpahkan itu sebenarnya nggak ada isinya, artinya eh, main-main aja, nggak serius, ya. Karena udah terbiasa menggunakan kata-kata wallahi itu. Misalnya kita suka dengar, saya pernah itu berkunjung ke salah satu teman orang, dia dari Palestina, ya gitu ya. Dia juga punya peternakan sapi sama kambing gitu ya. Jadi pernah saya datang eh, mesen, ya, kalau gitu anak sapi atau apa, waktu itu saya pesen dipotongin, kemudian kita ngambil ke sana ke rumahnya dia. Jadi udah dipotongin, sudah dikecil apa namanya dicacah kecil-kecil gitu ya. Jadi tergantung permintaan kita, kita mau sebesar apa, apa namanya daging ataupun tulang yang kita pesan tersebut, ya. Nah, kemudian kita ngambil ke sana, ya, datang ke sana gitu ya. Rencananya cuma mau ngambil daging itu aja, tapi ternyata diajak masuk ke rumahnya, kita ngobrol-ngobrol. Itu hampir setiap pembicaraan itu selalu dia bilang wallahi itu. Jadi misalnya ketika dia membicarakan anak-anaknya, membandingkan anak-anaknya, maka selalu dibilang, wallahi, iya, anak saya yang pertama ini anak yang paling smart lah, paling pinter gini-gini. Kemudian wallahi ini ponakan saya, wallahi cucu saya ini, wah ini segala macam. Itu mudah sekali mereka memakai kata-kata sumpah, ya, huruf qasam itu tadi, wallahi, wallahi, wallahi itu. Nah, sumpah yang seperti itu sebenarnya sumpah yang main-main aja, sumpah yang nggak serius. Karena kalau misalnya dia bilang wallahi, ya, anak pertama saya itu anak yang paling pinter di dunia, ya, kalau nggak terbukti sebagai yang paling pinter di dunia, dia dia nggak perlu membayar kafarat itu, karena bukan sumpah yang memang dia apa namanya yang serius gitu loh. Memang udah gaya dia berbicara seperti itu. Nah, tapi ya kita juga diperingatkan jangan sampai mudah menggunakan kata-kata wallahi, karena suatu saat bisa jadi yang keluar setelah wallahi itu sumpah. Dan kalau
kita tidak bisa memenuhi, nanti bisa menjadi blunder buat kita karena harus membayar kafarat misalnya. Nah, ini jenis yang kedua, al-yaminul lawi, yaitu sumpah yang tidak serius atau sumpah yang main-main. Ya. Kemudian ini kalau sudah sebagai makruh sebenarnya ya, lebih baik jangan kita suka bersumpah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ya, ini yang sumpah yang biasa kita tahu sebagai sumpah, yaitu sumpah muakkad ya, al-yaminul muakkadah. Jadi sumpah yang kuat ya, yang benar benar diucapkan dan diniatkan. Maka jenis sumpah yang ini ya itu harus dipenuhi ya. Nah, ini yang tadi saya bilang harus dipenuhi dulu, diusahakan untuk dijaga dan dipenuhi dulu. Baru kalau memang tidak mampu setelah diusahakan baru dibayar kafarat ya. Jadi jangan bersumpah dengan alasan gampanglah bayar kafarat. Bersumpah lagi nanti gampang bayar kafarat. Janji nanti gampang bayar kafarat ya. Jadi eh, yang pertama yang sumpah al-muaqqadah ini yang kuat ini ya, yang mengikat ini harus dilaksanakan dulu. Itu kewajibannya, harus dijaga dan dilaksanakan. Ya, denda itu terjadi kalau kita sudah berusaha melaksanakan tapi tidak mampu. Nah, ini apa namanya jenis-jenis sumpah yang biasa ada dalam Islam. Ya, al-yaminul ghamus, al-yaminul lahwi, sama al-yaminul muaqqadah. Ya. Nah, in dalam ayat Quran tuh banyak sekali tuh ya, kayak kata Allah wa aufu bi ahdillah. Jadi penuhi ya, penuhilah janji kalian. Karena ketika kita sumpah wallahi itu ya, kita ketika sumpah sebenarnya kita tidak hanya sumpah kepada orang atau tidak hanya bersumpah kepada masyarakat eh, atau bersumpah terhadap kelompok tertentu, tetapi yang paling penting di sini kata Allah, bersumpah itu sebenarnya bersumpah pada Allah, berjanji kepada Allah. Makanya kata Allah wa aufu bi ahdillah, penuhilah ya sumpah kalian, perjanjian kalian dengan Allah idza ahadtum ya, ketika kalian memang telah mengucapkannya. Jadi janji dan sumpah itu, kata Allah, itu bukan sumpah kepada orang lain sebenarnya. Jadi intinya sumpah itu sebenarnya adalah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhinya. Jadi nggak bisa main-main sebenarnya sumpah dan janji tersebut ya. Wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha. Jadi jangan jangan apa sih namanya? Jangan di break, jangan tidak dipenuhi sumpah tersebut ketika kalian sudah apa namanya mengeluarkannya. Ya, do not break your oath after confirmation. Jadi diusahakan untuk dilaksanakan, ya, diusahakan untuk dilaksanakan. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas ya mengenai dendanya atau kafarat ya dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Islamnya ya. Eh, Kafarat artinya denda ya. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan ya tadi dengan catatan udah diusahakan tapi tidak bisa, maka ada dendanya atau ada kafaratnya ya 10. Yang pertama memberikan makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita biasa misalnya rata-rata paling nggak makannya pakai ayam atau daging gitu ya. Maka ketika kita memberikan makan ya sebagai pembayaran denda tersebut, maka harus paling tidak sama atau lebih bagus ya dari yang kita berikan kepada keluarga kita ya. Jangan pada keluarga kita kita kasih makan ayam daging ya, ketika membayar denda cuma nasi kucing misalnya ya. Nasi kucing itu orang
Orang yang di Jogja ngerti dah tuh nasi kucing isinya, isinya nasi doang ya, paling sama ada tempe kering dikit ya. Nah itu Apa itu waktu, Mas? eh Apa itu? nasi kucing. Iya. Dulu waktu di Jogja itu kalau udah musim nggak ada duit itu biasanya makannya nasi kucing. Jadi ada apa pedagang kaki lima ya malam itu biasanya. Yang nyediain itu udah dibungkus-bungkus. Waktu itu cuma 50 perak itu. Saya nasi kucing itu 50 rupiah, bayangin aja. Udah bisa makan Wow. nasi, tapi ya isinya itu cuma beberapa ini yang tempe kering itu istilahnya. Tapi udah enak bener itu kalau bagi yang orang lapar mah. Nah, itu nasi kucing gitu. Jadi Memang nasi. dulu saya ingat nenek saya kalau ngasih makan kucing ya kayak gitu emang. Ya, Mungkin, jadi mungkin nasi itu dia. minimalis. Ya, di Jogja ada itu, Mak. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu di, Masih saya tuh malah ngiranya baru-baru ini. Saya nggak tahu kalau dari oh, dulu. dari dulu itu di Jalan Kaliurang dulu itu. Ya, sama ikut-ikut aja lah kalau itu gitu, apa namanya, makan ini nasi kucing ya, kucing kucing. Ya emang kayak Dulu gitu. dibilangnya bukan nasi kucing, Mas. Nasi apa tuh? Hmm. Hah? Nasi komplit. Nasi kamu. Itu sumpah serapah itu. Loh, Iya, itu jadi iya itu murah murah meriah tapi isinya udah lengkap, udah proteinnya udah ada, sayuran ada, ini ada. Dan enggak ini kenyang lagi. minimalis sekali Mas Jaka, cuma yang banyakin cuma nasinya aja tapi seuncrit itu ininya itu apa namanya kering ya kering lah yang biasanya apa kan nasi ini Korek, di korek tempe. ya korek tempe tempe kering itu Jogja kan biasa tuh Iya, tempe itu kalau itu. kalau beruntung dapat telur juga, Mas. Oh ada tuh sih. Telur Mas Jaka, dadar. saya belum pernah dapat yang pakai telur itu kucingnya agak Itu, mewah itu. dikit tuh Itu pakai telur. kucingnya agak beruntung itu. Itu kayaknya kucing itu kayaknya kucing dari Milwaukee itu kayaknya. Kayaknya itu kucing Siam itu. Iya. Jadi, jadi hukumnya seperti itu. Kalau kita biasa beri makan keluarga kita pakai daging, makanan mewah, maka kalau kita membayar denda, ya paling tidak minimalnya sama itu. Kalau bisa lebih lebih bagus, ya lebih 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 mewah lagi lebih bagus. Nah ini. Nah, tapi sekali lagi saya katakan ya membayar denda ini kalau sudah diusahakan eh, janji itu dipenuhi ya karena bagi orang mungkin bagi kayak kita ya membayar denda ini berat ya tapi bagi orang yang kaya ya bayar denda itu nggak seberapa ngasih makan 10 orang itu cemen kalau istilahnya ya makanya mereka mudah bikin janji bikin sumpah walaupun apa namanya mereka dengan beralasan agak gampang lah kan saya udah penuhi hukumnya udah saya penuhi gitu loh. Tapi sebenarnya enggak. Yang penting janji itu di harus diusahakan dulu baru kalau enggak penuhi yang dendanya ya. Nah, ini yang kedua ya. Ini lebih berat sebenarnya ya. Tapi lebih bagus, ya tingkatannya lebih bagus, yaitu membeli pakaian kepada 10 orang miskin. Dan pakaiannya itu ya minimal seperti pakaian yang kita belikan untuk keluarga kita. Ya kalau keluarga kita misalnya pakaiannya Nike gitu ya, atau oh, Tommy Hilfiger, apa tuh namanya, gue nggak ngerti juga itu. Atau apa namanya, pokoknya Hermes lah apa segala macam pokoknya yang mahal-mahal maka wajib bagi dia juga memberi pakaian seperti yang diberikan untuk keluarganya ya jangan yang diberikan di kaki lima yang baru dicuci sekali aja tadinya ukuran L jadi ukuran S nah itu dendanya itu nggak terpenuhi ya walaupun dia udah bayar denda kafarat tapi tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan persyaratan ini. Kemudian yang paling mahal, yang paling sulit itu tentunya lebih besar lagi ininya, apanya pahalanya, yaitu membebaskan seorang budak. Ya, nah ini dendanya. Dan sekali lagi, kalau bagi orang miskin ya yang berjanji ternyata dia tidak bisa memenuhinya, telah diusahakan dan juga tidak bisa membayar denda yang di atas ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, keringanan yaitu
berpuasa 3 hari berturut-turut ya tanpa jeda ya, jangan besok puasa sekarang puasa besok enggak dan sebagainya, harus 3 hari berturut-turut. Nah, ada juga yang sumpah yang kadang-kadang harus dibatalkan, ada. Karena kita sering ya kadang-kadang juga pernah mungkin mendengar, ini kadang-kadang di keluarga ini kadang sering terjadi ya. Misalnya sumpahnya apa? Sumpahnya misalnya, udah demi Allah ya, gua nggak akan ngomong sama lu lagi. Gua akan memutuskan tali silaturahim ya. Jadi sama kakaknya atau sama adeknya ya dia ngomong kayak gitu ya, bersumpah seperti itu, maka sumpah yang seperti itu dianggap sebagai sumpah yang maksiat ya, sumpah yang harus segera dibatalkan, harus segera dibatalkan. Dan cara membatalkannya ya, setelah dibatalkannya ya dia harus membayar kafarat, tetap memenuhi kewajiban untuk membayar kafarat. Jadi hati-hati juga nih bersumpah seperti itu. Ya ada temen ya misalnya, pokoknya gua benci sama lo ya demi Allah ya gua nggak akan ngomong sama lo, memutuskan silaturahim sama lo sampai 7 turunan. Itu ada tuh ya. Ada ya. Ya kita semua mungkin tahu lah ya, misalnya ada sekali suka orang yang eh, bersumpah seperti itu ya, memutuskan hubungan hubungan teman ya. Sekali lagi karena ini masih musim pemilu ya, kadang-kadang diputuskan di Facebooknya lah, di sosial media. Kalau hanya diputuskan aja nggak masalah, tapi kalau terus diikuti dengan sumpah itu yang jadi masalah. Ada juga mungkin ada orang yang bersumpah misalnya, wallahi demi Allah ya saya nggak akan datang lagi ke masjid gitu ya, karena mungkin ada orang yang dibencinya di masjid itu ya, sampai dia bersumpah seperti itu, maka sumpah yang seperti itu harus segera dibatalkan dan dibayarkan dendanya. Ada juga misalnya orang yang bersumpah gitu ya, kalau kalau Mas Doni jadi presiden ya saya akan jalan dari mana ya, dari Boston ke LA gitu, jalan kaki dari Boston ke LA. Wah, sumpah kayak gitu tuh kayaknya. Supaya nggak bisa mungkin dipenuhi itu, harus segera dibatalkan ya, Itu karena ngece deh Mas, bukan bapak. ngecek itu. Ada juga orang yang bersumpah katanya potong kuping saya kalau Mas Doni bisa jadi presiden misalnya. Ini Mas Doni nih, saya pakai Mas Doni, saya nggak ngecek Mas Doni loh, sebagai contoh aja ya. Karena ada yang seperti itu, potong kuping saya atau macam-macam lah sumpahnya. Nah, sumpah-sumpah seperti itu termasuk sumpah-sumpah yang harus segera dibatalkan karena nggak ada manfaatnya sama sekali ya, nggak ada manfaatnya, maka harus dibatalkan dan dibayarkan kafaratnya, tetap dia kena denda gitu ya. Nah ini juga harus hati-hati ya kalau ngomong ya, bersumpah ya jangan sampai kelewatan dengan sumpah yang tidak mungkin ya, bisa dikatakan 99,9% tidak mungkin kita penuhi ya. Itu lebih baik sumpah seperti itu. Kalau bisa memang jangan disumpahkan ya. Tapi kalau sudah keluar maka segera dibatalkan dengan membayar denda. Ada juga yang bersumpah ya, kalau Mas Doni jadi presiden saya akan terjun dari Tugu Monas ya, udah ada yang kayak gitu juga dan macam-macam. Nah ini yang sumpah-sumpah yang kayak gini itu sumpah yang harus segera dibatalkan dengan Batalinya gimana, Mas? ya, dibatalkan, ditarik sumpahnya, dibayar dendanya. Ya, Nggak saya harus ngomong apa-apa di depan iya, Ustadz atau gimana? kalau bisa di depan orang yang dia omongin, atau kalau dia memang ngomongnya di Facebook ya, di media massa, diambil itu, dia harus di apa namanya, dia kan bersumpah di depan umum gitu ya. Ketika dia membatalkan, maka dia harus batalkan juga di depan umum ya. Kemudian dengan mengatakan dia membayar kafaratnya. Kalau bisa udah dibayar kafaratnya tersebut. Kalaupun belum, dia berjanji, nah ini janji lagi nih, dia janji akan membayar kafaratnya. Itu harus itu. Jadi dia bersumpah di depan umum, maka dibatalkan juga di depan umum.
Kalau janjinya di depan Mas Doni, ya dibatalkan di depan Mas Doni. Misalnya saya ngomong gini ke Mas Doni, ya saya benci benar dengan Mas Doni, ya. Jadi saya pokoknya nggak mau ngomong lagi sama Mas Doni selama 7 turunan gitu. Maka segera segera dibatalkan. Maaf Mas Doni, tadi itu saya lagi marah benar itu Mas Doni. Saya sudah bersumpah mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, maka saya batalkan. Jadi maksud saya nggak seperti itu Mas Doni, ya udah bayar dah ininya, apa namanya, kafaratnya. Ya kafaratnya bukan untuk Mas Doni, ya kafaratnya untuk orang miskin tadi. Kan Mas Doni nggak miskin kan? Nah itu, kecuali kalau miskin. Tergantung di state mana. Kalau California miskin aku. Jadi jadi seperti itu Pak Is. Tergantung ininya, tergantung istilahnya apanya ya, publiknya. Itu. Kan kadang-kadang juga ada orang yang kemudian di apa ya, sampai di su ya istilahnya ketika bersumpah itu. Nah, dia harus kayak kok sering ya kejadian orang udah ngomong sesuatu yang salah, diminta untuk mengungkapkan atau memperbaiki kesalahannya juga di depan umum. Kalau dia ngomong di depan umum, maka itu juga harus di depan umum ya, sampai ada misalnya hakim yang memutuskan dia harus memasang iklan misalnya selama 7 hari berturut-turut di koran tertentu yang isinya meminta maaf misalnya. Nah, itu harus dilaksanakan. Jadi Pak Agus, kita harus menerangkan ini ke istri-istri kita kayaknya. Istri saya maksudnya. Karena dia selalu minta saya bersumpah. Kan bersumpah nggak boleh lagi sekarang, Pak. Boleh, nggak dilarang. Sumpah itu nggak dilarang. Ya Asal kan kita, sumpahnya selalu karena Allah, kan bahaya banget tuh Pak. Kalau salah meleset sedikit sumpah kita kan besar dosanya itu Pak. iya kalau nggak bisa dipenuhi, kalau dipenuhi bagus. Ya misalnya bersumpah, Pak Aslim bersumpah saya akan menyayangimu. Iya, Ah, dijaga itu. Nah, itu Agak nggak berat tuh. berat. Ya berat Tapi itu Pak. jangan sumpah yang kelewatan juga. Misalnya saya akan terus mencintaimu sampai masuk ke liang kubur bersamamu misalnya gitu, gitu jangan. Karena nanti itu nggak terpenuhi itu. Secinta-cintanya orang ya terhadap istrinya atau anaknya misalnya, biasanya dia nggak mau juga masuk ke liang kubur bareng. Itu sumpah itu bisa jadi sumpah palsu nanti itu. Jadi yang wajar-wajar aja. Yang wajar-wajar ya. Misalnya bersumpah akan aku petikan bulan dan bintang untukmu. Wah itu gombal itu. Karena nggak bisa, Sudah, nggak ada sudah tingkat tinggi Pak ya. tingkat tinggi itu. Terlalu. Kalau kalau ngerayu sih, kalau ngerayu misalnya main-main nggak masalah ya. Kita udah jelas ya. Misalnya kita ngerayu itu main-main, bukan sumpah yang kuat ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang bersumpah ya, wallahi akan saya seberangi lautan, akan saya daki gunung, akan saya petik bintang dan bulan untukmu. Wah itu lebih baik, lebih baik nggak diucapkan. Kata Rasulullah, Auliasmut, baiknya diam aja dah. Tapi kalau Baik. bersumpah untuk yang baik gimana Pak? Maksudnya Nggak itu masalah, makanya sumpah itu kadang-kadang harus ada yang harus dilaksanakan. Misalnya ya, ya, misalnya di depan hakim. Depan hakim itu ya sumpah itu adalah suatu kewajiban. Ya, harus, karena di sana dia akan terikat dengan sumpahnya. Itulah. iya, iya. Kadang-kadang jabatan. Ini yang sering di Indonesia itu yang waduh yang dipaksa itu. Jabatan ya, begitu menjabat sebagai ketua RT misalnya, disumpah di atasnya ditaruh apa itu, ditaruh Al-Quran gitu ya, kalau yang orang beragama lain ditaruh Injil di atas kepalanya. Oh iya, iya. Kan Sumpah gitu R, tuh. iya, iya. Kalau sumpah umum yang saya bilang itu, saya bersumpah akan mengabdi kepada Indonesia. Gitu. Itu kan sangat general itu, Pak. Kalau menurut saya itu kan enggak ada masalah itu, memang ada Nggak ada niatnya. masalah.
niatnya. Iya. Asal jangan terus jadi warga negara. Nah, terus wah itu bahaya tuh yang pernah bersumpah terus Bahaya, jadi warga bahaya. negara US sekarang. Nah, itu kita, Banyak kafaratnya itu, Pak. iya, iya, silakan, silakan dibayar dah. Iya, iya. Jadi gitu, mungkin ada lagi nggak? Nah, ini requirement ya, persyaratan untuk sumpah yang valid ya. Pertama, yang bersumpah itu harus sudah balik. Jadi anak-anak kecil bersumpah itu nggak dianggap sebagai sumpah. Ya, misalnya ada anak kecil main sama temennya gitu ya. Bersumpah, gua nggak mau temenan sama lu lagi lah gitu. Nah, dia nggak harus bayar kafarat tuh. Ya, anak kecil umur 4 tahun yang sama temannya berantem sampai bersumpah seperti itu, ya dia nggak harus bayar kafarat kalau besoknya bertemanan lagi. Itu. Jadi harus udah balik. Ya, nah ini sebagai orang tua ya kita juga harus mengajarkan kepada anak kita agar tidak mudah bersumpah gitu ya sama temennya atau kalau lagi marah begini begitu diusahakan ya kita ajarkan jangan jangan seperti itu, jangan berkata seperti itu nggak baik ya kita ceritakan lah, ya kita ajarkan anak-anak kita. Kemudian intention niat. Nah niat ini yang agak sulit ya. Karena niat itu biasanya kan di dalam hati, ya. Kalau yang kemudian eh, diungkapkan, ya otomatis yang bilang wallahi udah dianggap sebagai dia memang berniat. Apalagi kalau di depan umum, ya di depan pengadilan, maka otomatis dia memang harus sudah punya niat bahwa dia berniat bersumpah gitu ya. Nah, kalau yang main-main ini yang agak sulit, ya. Apakah dia main-main atau enggak, itu hanya Allah dan dia sendiri yang tahu sebenarnya intensinya itu, niatnya itu. Apakah dia memang niat bersumpah atau hanya niat sekedar main-main. Nah, itu sulit sulit di ini. Tapi makanya kita dimakruhkan, dilarang itu suka mengeluarkan sumpah yang seperti itu, yang main-main itu. Yang ketiga itu nggak ada paksaan. Jadi kalau sumpah tapi dipaksa, ya, itu dianggap tidak berlaku sumpah tersebut. Ya, misalnya di zaman Rasulullah ya, zaman-zaman awal itu kadang-kadang orang-orang Islam yang baru itu suka ditekan oleh orang-orang musyrikin di zaman itu ya agar bersumpah bahwa mereka itu tidak memeluk Islam atau bahwa mereka bersumpah bahwa Lata dan Uzza itu sebagai Tuhan mereka dan sebagainya. Kalau mereka tidak bersumpah seperti itu mereka dibunuh misalnya. Itu sumpah seperti itu tidak mengikat. Ya, sumpah yang dipaksa itu tidak mengikat. Itu. Dan kemudian kalau sumpah, ya, nah ini yang penting juga ya. Kalau sumpah itu kemudian diikuti dengan insya Allah, nah itu sumpah itu bukan sumpah jadinya. Nah, jadi kalau udah dikatakan dengan ditambah dengan insya Allah, itu bukan sumpah. Jadi Oh, ya, jadi ya. hukumnya tidak sumpah. Jadi nggak Sumpah. mengikat lagi. Begitu. Misalnya kita kayak berjanji gitu ya. eh, mau datang misalnya insya Allah ya maka kita mengikat insya Allah kalau kita nggak bisa datang misalnya itu nggak dianggap sebagai janji atau sumpah itu atau orang bersumpah udah sumpah-sumpah di akhirnya dibilang insya Allah udah batal itu sumpahnya itu. Oh, itu bagus juga tuh Pak Agus. Dikatakan aja insya Allah terakhirnya ya. Tapi Tapi saya ada istri saya di samping jadi nggak tahu jadi ketahuan jadinya jadi teknik. kita jadi bisa insya Allah saya akan tetap menyayangi seumur hayat saya. Nah, Enggak, kita itu bersumpah dulu. Saya bersumpah akan selalu menyayangimu. Terus insya kita bilang Allah. insya Allah gitu kan udah selesai. Nah, selesai, selesai. Jadi istri tetap senang, tapi Cuma kita Ya itu juga aman, itu aman, aman. Aman aman, itu aman. 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 Ya, satu lagi Pak, pemakaian sumpah yang benar Pak ya. ya, ya. Umpamanya kan kita orang bertanya ke kita nih, kamu kemarin datangnya on time kan? Iya, sumpah gitu. Kan ceritanya kemarin ya Pak. Terus kita, iya sumpah benar itu
itu sumpahnya sah atau enggak itu, Pak? Ini pertanyaan susah nih Dan karena itu nggak memang bisa pakai insya Allah, udah Itu terjadi kok. salah konsep itu. Ya Salah kan konsep. banyak sumpah kayak gitu, Mas. Umpamanya nanti waktu kemarin jalan-jalan nggak pernah ini kan, nggak pernah makan durian kan? Ya nggak pernah sumpah gitu. Iya, Tapi, dulu waktu tetapi saya ini ingat juga di- Mas di- Agus, insya Iya. Allahnya itu kan juga kalau orang Arab insya Allahnya itu kan juga kayak Benar. sumpah. Iya. Jadi apa gimana itu ininya? Kalau udah ada Normal. kalau udah ada insya Allah Semuanya dikasih insya Allah masalahnya. berarti udah gugur sumpahnya. Jadi kalau ada insya Allah kata Rasulullah itu dia tidak bersumpah. Gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang kuat. Jadi dianggap sumpahnya itu udah batal kalau ada insya Allahnya. Begitu. Jadi Kayaknya itu artinya kayaknya secara non struktural tuh sumpah itu kalau bisa nggak dipakai. Kalau non struktural ya. Jadi kayak misalnya kita ya, organisasi kekeluargaan kayak gitu, family, yuk. itu bisa Jangan. jadi allahu itu yang main-main aja. Jadi sesuatu yang diucapkan secara main-main aja gitu loh. Jadi nggak serius, itu termasuk al-laghwi, itu termasuk bukan sumpah yang kuat. Jadi nggak ada kafaratnya kalau tidak dipenuhi. Itu. Nah ini tergantung niatnya juga tadi. Itu. Kalau Katakan, kalau insya Hmm. Allahnya belakangan terlambat bisa nggak ya? Misalnya Ya harus waktu itu diucap. dulu berjanji ini itu. Wah, Enggak. mestinya harus ada insya Allahnya. Sekarang diomongin insya Allahnya. Oh, udah telat. Jadi insya Allahnya itu berlaku langsung. Jadi langsung ngomong insya Allahnya pada saat dia mengatakan sumpahnya ataupun janjinya tersebut. Jadi kalau dia janji dengan insya Allah, itu berarti bukan sumpah lagi gitu loh. Tapi dia tetap harus mencoba memenuhinya. Tapi nggak ada kafarat kalau nggak dipenuhi gitu loh. Misalnya kita diundang sama teman, ya saya janji datang dah ya, insya Allah. Ya udah. Kalau dia nggak datang, dia nggak harus bayar kafarat, bayar denda. Karena udah di frame dengan insya Allah itu. Nah ini emang Kalau agak janji sama sumpah itu apa tingkatannya sama? sumpah lebih tinggi ya, tapi kadang-kadang janji bisa juga meningkat menjadi sumpah kalau memang diniatkan dengan tekad yang kuat gitu loh. Saya berjanji, kan sama aja, hampir mirip aja kan. Saya berjanji, saya bersumpah misalnya, itu hampir mirip. Tapi memang janji biasanya lebih sedikit lebih kurang kuat lah dibandingkan dengan sumpah. Sumpah itu kan kalau memang orang itu sudah memang sangat-sangat apa namanya inilah pokoknya. Jadi dia pengen benar melaksanakan itu. maka dia Penekanannya lebih kuat. ya lebih kuat dengan bersumpah. Nanti ada Ya, juga yang kalau- namanya apa? Kalau janji Kalau nggak ngerokok itu nggak usah bersumpah lah. Kalau nggak ngerokok, janji. Insya Allah janji namanya. cukup. berarti janji Oh, itu gitu. kafaratnya lebih ringan dong, Mas Agus kalau gitu, mestinya. Sama aja kalau janjinya itu diniatkan, ya artinya ditekadkan, tapi tidak bisa dipenuhi, kafaratnya sama aja. Kafarat itu berlaku untuk janji, sumpah, dan juga nazar nanti. Jadi ada yang namanya juga nazar. Nah, nazar itu sebenarnya janji, itu lebih dekat ke janji kalau nazar. Nah itu kafaratnya sama. Kafaratnya sama itu yang 3 itu atau puasa kalau nggak mampu. Ya, memang agak pembahasannya agak sulit ya karena di kehidupan kita sehari-hari itu kadang-kadang memang ada aja kata-kata yang bentuknya seperti janji gitu ya, yang kadang-kadang ini gimana nih ini hukumnya ya. Nah, makanya ada yang apa al-yaminul laghwi itu yang janji atau sumpah yang main-main. Kadang dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengucapkan hal-hal seperti itu. Nah, itu biasanya termasuk yang kedua itu, yang al yaminul laghwi itu, yang sesuatu yang tidak terlalu serius gitu loh.
dan otomatis ya nggak terkena kafarat. Tapi ya Rasulullah SAW memperingatkan kita jangan mudah lah, jangan mudah berjanji, jangan mudah mengucapkan sesuatu yang sifatnya seperti janji ataupun sumpah. Ya, soalnya susah juga ya Iya, bedainnya agak. antara janji sama itu. Misalnya begini, ayo apa kita makan siang di ini janji sama keluarga ya. Kita makan Nah, siang di mana oh, gitu. oke. Apa itu apa masuk janji apa masuk sumpah atau enggak ini? Makanya tadi dikasih insya Allah Pak Is. Jadi Itu rencana, itu baru rencana, Pak. Belum ya. Ya makanya kalau planning sama planning janji itu. sama Belum. eh, gimana? Insya Allah. Planning mah bisa plan B, plan E, plan C. Ya, nah itu daerah remang-remang itu. Nah supaya nggak remang-remang, insya Allah itu paten itu. Hmm. Insya Jadi, Allah itu paten. jadi Mas Agus, kalau tadi Heeh, bilang yang dalam pemilu itu banyak janji-janji, setelah dia heeh. menyatakan insya Allah kan jadinya, Oh iya, ah, nggak masalah itu bagus, ya, bagus. tapi kan nantinya harus dibayar lagi katanya dilaksanakan. Jadi gimana? Kalau dia berjanji kemudian dengan mengungkapkan insya Allah, sebenarnya ya ini begini ya. Jadi sebenarnya ya sebagai seorang Muslim yang baik ya, kita itu punya niat ya untuk selalu berbuat baik ya, selalu melaksanakan apa yang kita ucapkan. Ya, misalnya kalau kita berjanji sebagai muslim yang baik, kita usahakan untuk mewujudkan janji tersebut, walaupun kita sudah mengucapkan insya Allah. Karena insya Allah itu artinya bahwa kita akan berusaha sekuat mungkin, gitu. Nah, yang jadi masalah kalau dia hanya berjanji, terus kemudian mengucapkan insya Allah dan tidak memenuhi janjinya, itu nanti masuknya jadi dosa juga itu, Pak Bowo. Jadi ini kembali ke diri masing-masing sebenarnya, Pak Bowo. Memang udah dikasih aturan di dalam Islam, kalau sudah mengucapkan insya Allah, itu berarti dia bukan sesuatu sumpah yang mengikat, gitu loh. Tapi ya sebagai Muslim yang baik, ya kita jangan menggunakan insya Allah itu sebagai tameng, gitu loh. Nah, ini. Karena kalau udah dijadikan sebagai tameng, bisa-bisa insya Allah itu jadi insya Allahnya Indonesia. Tahu kan insya Allahnya Indonesia? Kalau kita janji kemudian kita bilang insya Allah, biasanya malah diiniin sama orang yang kita janji itu, jangan pakai insya Allah dah katanya, gitu kan? Karena apa? Karena kita sudah terbiasa menggunakan insya Allah itu sebagai tameng bahwa kita tidak akan melaksanakan janji kita. Nah itu diundang sama teman kita, datang ya, ini perkawinan saya besok. Iya insya Allah. Wah, biasanya orangnya marah Jadi tuh kalau insya dibilang. Allahnya pasti nggak kebanyakan apa lebih ke pasti nggak datangnya ya, Mas, ya? Nah, itu. Jadi insya Allahnya itu bukan sebagai tameng, tapi memang kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita akan berusaha datang, tapi ya nanti juga tergantung dari Allah. Dan Rasulullah SAW juga diperingatkan sama Allah tuh, pernah berjanji di surat Al-Kahfi ya, kalau kita baca surat Al-Kahfi itu kan ada tuh yang janji, kata Rasulullah, ya besok nanti ininya lah apa namanya jawabannya gitu kan. Kan ditanyain tiga masalah yang ditanyakan oleh orang musyrikin Mekah pada saat itu ya. Dan tiga pertanyaan ini sebenarnya adalah advice dari orang-orang Yahudi yang di Madinah. Jadi orang musyrikin di Mekah itu ya, orang Quraisy musyrik pada saat itu udah seperti kalang kabut lah, kelimpungan menghadapi Rasulullah SAW. Kamu lagi. Kemudian mereka ingin membuktikan bahwa apakah Rasulullah ini benar nabi atau enggak. Jadi mereka ngirim utusan ke Yahudi di Madinah ya, karena orang Yahudi itu mereka anggap sebagai orang yang lebih pintar. Dari zaman dulu itu udah kayak gitu ya. Orang Yahudi itu isinya adalah penasehat-penasehat, canggih lah pokoknya. Nah, jadi kirimlah utusan ke orang Yahudi itu ya di Madinah. Nah, orang Yahudi bilang, tanya ini tiga pertanyaan. Ya, kalau Rasulullah bisa menjawab dua di antaranya dan satu tidak bisa dijawab, berarti dia benar-benar nabi itu. Ya.
Salah kebalikannya. Dikasihlah pertanyaan 3 itu. Rasulullah SAW pada saat ditanya itu sebenarnya belum punya jawaban, tapi yakin, Rasulullah yakin itu Allah membantu gitu ya. Saking yakinnya bahwa Allah itu akan membantu, itu dibilang besok. Eh, Uroda, kata Rasulullah besok, nanti jawabannya besok. Besoknya nggak ada jawaban, nggak ada wahyu. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Akhirnya sampai berapa lama baru Allah ngasih tahu Rasulullah SAW kalau janji itu Masya Allah. Dengan kata-kata Insya Allah. Jangan langsung janji aja, gunakan Insya Allah. Gitu. Baru ayat wahyunya turun ya untuk menjawab pertanyaan orang musyrikin tersebut. Ya, jadi insya Allah itu bukan tameng ya, bukan tameng, tapi sebagian dari keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa segala urusan itu di tangan Allah, tapi kita mempunyai usaha yang kuat untuk memenuhi janji tersebut, walaupun ada insya Allahnya. Kira-kira menjawab nggak Pak Bawa? Iya, Pak. Iya. Tameng, betul tameng. Jadi kalau udah tameng ya urusan dia lah, urusan orang itu. Jadi kalau dia misal mau jadi calon presiden janjinya ngasih makan siang seluruh orang Indonesia misalnya, itu urusan dia. Jadi urusan dia nanti kalau nggak bisa memenuhi. Walaupun dia mungkin bilang insya Allah tetap aja ada, pasti ada ininya. Pasti ada perhitungannya di hadapan Allah itu. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau menurut saya sih janji ngasih makan siang kira-kira ini aja ya apa namanya sekedar unek-unek aja gitu ya. Bisa terpenuhi nggak itu? Wah, Bisa, kayaknya Pak. bisa ya Bisa. makan siang Bisa. seluruh Indonesia. Uangnya segitu Kasih banyak. nasi kucing semua beres. Loh itu kan pakai dana pemerintah, apa disebut janji juga itu? Iya, Pak. Nah ini Iya, ada nggak masalah itu. ada ahlinya nih Ada untuk ahlinya tuh. Pak Bambang nih. Ada tim suksesnya ya kayaknya. Saya kira ya, ini sekedar pendapat saja. Oke, silakan. Jadi individually dan sebagai public officer gitu loh. Ya itu kan programnya yang direncanakan kalau dia terpilih dan yang mendanai bukan dia secara pribadi gitu. Itu adalah janji publik. Kalau jadi publik itu variabelnya kan banyak. Tapi kembali pada insya Allah itu tadi sebenarnya esensinya kan Essence. semuanya itu apa yang kita lakukan ini kan karena Allah, ridho Allah. Iya. Bahwa orang kaya itu bukan karena dia rajin bekerja, bukan ini. Orang pintar itu bukan dapat degree tertinggi, itu bukan karena dia bekerja keras, cerdas dan lain sebagainya, ini karena Allah semuanya. Jadi ya itu karena kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak kembali ke Indonesia itu sebenarnya justru harus dilakukan tarbiyah besar-besaran dari lingkungan keluarga kita sendiri. Itu kan celaka terus dari jadi public semacam knowledge quote unquote kalau insya Allah itu tidak akan melakukan. Iya. Kan harus dikoreksi sebenarnya mulai dari keluarga terkecil, lingkungan yang makin besar, makin besar, makin besar gitu. Iya. Jadi gitu Pak Agus, Iya. ya, perlu dibedakan saya kira antara yang di stated promise atau oath secara personal dan sebagai public officer. Ya, ya, ya. Memang Lah seperti itu saya bilang tadi bahasan ini agak sulit ya karena nanti ada janji, ada sumpah, ada harapan, ada planning dan sebagainya. Dan itu perlu apa ya? Perlu pendalaman itu. Kadang-kadang harapan belum tentu janji juga gitu loh. Jadi memang domain dari hukum ini emang agak luas dan kadang-kadang harus dilihat kasusnya satu persatu, tidak aja langsung dikatakan, oh ini berarti sumpah, oh ini berarti janji gitu ya misalnya. Harus ada case by case juga kadang-kadang. Dan itu yang bisa memutuskan kadang-kadang memang harus ulama-ulama yang kos ya, ulama yang kos. lah itu kalau janji kayak pilek gitu ya.
janji begitu kalau dibilang insya Allah karena ya itu tadi pemahaman insya Allahnya itu publik kan berarti wah ini sih janji palsu Jadi ini nggak akan nah terlaksana makanya, kan. maka karena kita udah Nah biasa itu bilang apa insya Allah itu palsu. insya Allahnya itu harus publik begitu atau insya Allah sendiri aja berbisik begitu? Eh, supaya iya supaya yang dengar bilang wah ini janji palsu aja nih bakalan. Memang agak sulit ya. Jadi emang ya seperti saya bilang itu, terutama di Indonesia memang kadang-kadang pemahaman publik itu sudah apa terbalik gitu ya. Seperti bilang tadi insya Allah itu kadang-kadang kalau udah bilang insya Allah berarti nggak benar gitu, nggak akan terjadi gitu loh. Padahal insya Allah itu Allah yang nyuruh gitu loh. Katakan insya Allah kalau kalian berjanji, gitu. Jangan hanya sekedar berjanji, tapi katakan insya Allah karena nanti ini kehendak Allah gitu loh. Tapi pemahaman orang Indonesia umumnya insya Allah itu berarti nggak jadi gitu loh. Tapi kalau kita tetap mengikuti hukum Islam, ya sebaiknya kita insya Allah itu kita ungkapkan juga di depan umum. Misalnya, insya Allah ya kalau saya nanti terpilih, maka Indonesia akan saya buat maju ya dan sebagainya. Nah, itu silakan, itu lebih bagus. Tapi dengan niat bahwa insya Allahnya kita itu memang akan kita usahakan, bukan hanya sekedar insya Allahnya yang publik Indonesia pahami, yaitu ini berarti cuma janji doang gitu loh. Nah itu memang tadi itu apa namanya pemahaman ini memang harus seperti Pak Bambang bilang harus kita inian ajarkan ke tarbiyah kan ya ke anak-anak kita, saudara-saudara kita, termasuk teman-teman kita yang di sini ini. Jadi hukum-hukum dasarnya sebenarnya ya kalau kita tidak berjanji itu tidak bisa itu jangan bilang insya Allah justru kan udah sering saya ini ya kita ungkapkan ya di pengajian. Kalau emang kita nggak bisa jangan bilang insya Allah justru bilangnya ya saya nggak bisa maaf. Tapi kalau bisa kita bilangnya insya Allah karena tetap nanti ada kehendak Allah. Tapi dengan usaha sekuat mungkin untuk memenuhi janji tersebut kalau kita udah bilang insya Allah. Nah, itu yang perlu ditarbiyahkan, ya, diajarkan kepada keluarga, anak-anak, dan teman-teman kita. Itu Pak Ais, yang ya ini ini hal-hal yang agak agak ini ya banyak sekali eh, faktornya ya. Iya emang. Iya. Itu Tapi insya paling Allahnya nggak tadi, insya Allahnya tadi boleh berbisik atau enggak? lebih baik Lebih diungkapkan baik kalau di depan ungkapkan. umum. Jangan insya Allah. Misalnya, I love you ma, insya Allah. Gitu. Harus diungkapkan. Itu bisa dapat gaploan itu ntar. Ada insya Allahnya katanya. Nanti langsung dijawab sama istri langsung. Oke, Hani, saya akan masakkan kamu hari ini, insya Allah. Insya Allah. Kita tuh di Indonesia tuh emang apa ya agak repot ya karena kan pemimpin tuh di sana udah kayak guru ya. Nah, kita udah ada gitu kalau karena mereka public figure jadi kan kita udah bertahun-tahun dipimpin oleh orang-orang yang nggak cuma presiden lah mungkin presidennya nggak apa-apa lagi kalau tapi yang Insya Allah. yang lain-lainnya itu kan banyak banget figur-figur yang bukan jadi contoh muslim yang baik gitu ya agak repot Repot banget jadi akibatnya jadi gimana ya Islam tuh di Indonesia tuh kayak tercacah-cacah dari luar dan dari dalam dari luarnya tuh kita di apa kata-katain teroris lah masa di negeri Islam sendiri digituin dari dalamnya seperti itu gitu loh ada masyarakat yang ngakunya muslim tapi ya gitu kan dan prakteknya tuh ada yang bahkan fobi malah kalau misalnya mereka tuh kayak gitu malah malu lah aneh banget aneh Indonesia jadi ya itulah makanya penting banget untuk milih yang benar gitu tapi ya repot juga karena ya itu tadi karena udah ya moga-moga nggak ada yang kata terlambat ya Allah kita bisa mereverse lah
Ya, ya, insya Allah. Nah, insya Allah ini memang tergantung kepada kita sendiri jadi akhirnya. Jadi harus bagaimana berusaha sekuat mungkin ya agar kita bisa melaksanakan Islam itu secara kafah itu. Makanya Allah bilang laksanakan Islam secara kafah. Artinya secara sepenuh hati, ya tahu, mengerti hukum-hukumnya, kemudian kita laksanakan dengan baik gitu loh. Dan juga banyak-banyak berdoa ya, misalnya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya tunjukkan yang benar itu adalah benar dan berikanlah saya kekuatan agar bisa melaksanakan kebenaran tersebut atau mengikuti kebenaran tersebut, dan tunjukkanlah kepada kami ya yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan pada kami agar bisa menghindari dari perbuatan salah atau mengikuti kesalahan tersebut. Jadi, Amin. ya amin. Jadi kembali ke kita juga kadang-kadang. Jadi makanya tarbiyah antara keluarga teman-teman itu memang sangat penting. Ya, kalau kata Ajim 3M ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang eh, simple-simple, mulai sekarang juga. Nah, itu rumusnya itu. Rumus 3M. Kalau yang apa namanya, jagalah hati. Manus udah jam 9.15 Mas Nur. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Mas Tapi Kris ini kayaknya belum ada udah, suaranya tadi ya. Ada Mas Krisnya masih nggak? Saya kok kangen sama Mas Kris ini. ya Mas Kris, ditanya Mas Agus. Mas Kris dia dengar aja kata dia di message-nya, Pak. Oh, dengar aja. Oh, rupa dingin bener rupanya di sana berarti. Ya, Saking kedinginan. iya, ngomong aja sampai nggak bisa itu. Atau Mas Kris mungkin lagi mikirin berapa cepat harus dibayar kafarahnya kali. Saya dengar suara Pak Kustum juga ini yang baru datang Oh, ada. umroh ini. Oh, oke. Masih di Jakarta nih kayaknya. Mestinya sudah pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini baru pulang semalam. Alhamdulillah, masih batuk. Oh, di Indiana? Iya, sudah pulang ke rumah semalam. Oh, Sekarang lagi kirain. Oke. putih Batuk. semua ini. Dari oven masuk kulkas. Iya. Alhamdulillah. Summer ke winter langsung. Iya, summer ke winter Nggak langsung. pakai fall. Iya. Kemarin Lancar semua. rencananya kita mau ke rumah Pak Kustim minggu kemarin, tapi Pak Iya, Kustim harus itu. tahunya lagi ini. Kami sama Pak Bambang dan orang-orang Lexington mau ke rumah Pak Kustim kemarin. Oh iya, Kita silakan. Kami tunggu. ya kemarin Pak, minggu kemarin. Pas DC itu loh. Ya, Iya, itu kemarin berarti masuk udah nggak bisa insya Allah itu. Udah nggak bisa. Udah lewat. Ya ini Itu aja kita sekalian mengundang nih teman-teman kalau Mm-mm. minggu depan ada di Chicago, kita mau bikin kambing guling di rumah Mas Bowo. Kapan? Hari Sabtu, Acara apa Di itu? rumah siapa? pengajian bulanannya, pengajian Chicago. Tanggal Oh iya. 27. Dan Itu insya bareng. Allah Rawin. Insya Allah. Yang dekat, Nah, kalau ini kan bener bisa pakai insya Allah kan. yang dekat silakan insya Allah tuh yang dekat. Yang Kalau jauh tidak mikir dulu. Winter storm-nya Chicago. Kalau Pak Ya, Bambang Mas Bambang ditunggu Mas Bambang. Iya, ada punya rumah di sana beliau. Nggak bisa Pak Jokowi di depan. Ada. Iya, itu grill segala macam udah siap ya. Ada baru persiapan banyak hal. Iya. Salam aja lah untuk teman-teman di sana Mas Joko. Iya. Salam nggak? Iya, salam aja. Salam aja. Ya, mungkin ini pertanyaan aja. Mm-mm. Ada janji, ada sumpah, dan ada ikrar. Tadi sempat ditanyakan perbedaan sumpah dan janji tadi.
Kalau ikrar itu apa itu? Ikrar dulu pernah tinggal di Lexington, tapi sekarang udah balik kemana Mas Pak Bambang ya? Di Jakarta sekarang. Ada ulekan sambal. Jadi ikrar itu hampir sama dengan sumpah itu ikrar. Jadi ada di surat Al-Baqarah itu ya. Ya, jadi kalau kamu sudah berikrar maka penuhilah ikrar tersebut. Itu sama dengan sumpah juga ininya jatuhnya. Tingkatannya hampir mirip bersama dengan sumpah. Kalau janji untuk orang lain, kalau ikrar untuk diri sendiri gitu. Enggak juga. Di surat itu ikrarnya itu diungkapkan ke orang lain juga. Kalau nazar baru untuk diri sendiri. Kalau nazar itu janji untuk diri sendiri. Agar bisa menguatkan tekad dan usaha, itu nazar. Itu ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Itu tergantung dari niatnya si pembuat nazar itu tersebut. Ya, karena jadi makruhnya takutnya nanti apa-apa dinazarin gitu loh. Apa-apa dinazarin ya, takutnya seperti itu. Tapi kalau nazarnya sesuatu yang memang sangat dia butuhkan agar dia itu bisa kuat usahanya, itu bisa jadi sunnah hukumnya nazarnya itu. Ke pengajian minggu depan pakai nazar. Nah itu pokoknya diusahakan. Nazar apa kalau minggu depan pengajian nazarnya begitu? Saya usahakan datang lah, saya bernazar. Nah kalau udah bilang saya bernazar itu udah masuk tuh ininya tuh hukum sumpah itu tadi. Karena nggak datang udah Harus bayar kefarat ya. harus bayar kafarat. Makanya nazar usahakan yang besar-besar, jangan hanya sekedar datang pengajian. Itu kalau ada kawan yang bernazar, kalau Amin menang akan membuat kambing guling, mengundang lawan. Oh itu bisa. Saksikan. Atau kayak kalau saya lulus PSD saya Nah, itu misalnya menang. Kalau itu menang nggak menang kita mau bikin kambing guling. Serius nih. Amin. Dulu pernah itu siapa ya Pak Mas Jimmy ya, udah Jimmy ya bernazar apa terus umroh. Alhamdulillah bisa dilaksanakan nazar ini. Berhasil usahanya, kemudian umrohnya juga jalan. Nah itu mungkin nazar yang bisa kita kita laksanakan agar kita berusaha sekuat tenaga. Dan ininya juga nazarnya ya baik juga umroh itu berarti. Dan biasanya mudah-mudahan kalau udah seperti itu dimudahkan sama Allah biasanya ya. Tapi boleh nggak Mas bernazar? Nadarnya itu yang misalkan apa untuk kewajiban. Misalkan saya bernazar kalau 5 waktu. Kalau saya lulus saya akan sholat. Nah. Enggak berlaku. Sholat 5 waktu tepat gitu bisa. Karena tanpa nazar atau tidak tanpa nazar tetap aja dosa kalau nggak dilaksanakan. Itu untuk yang membunuh diri sendiri. Membunuh diri sendiri. Untuk yang wajib nggak bisa dinajarkan karena udah wajib. Dari 3 pilihan tadi Mas Agus. Jadi memberikan makan, memberikan pakaian, dan membebaskan budak. Saya dulu pernah membaca atau mendengar ya tentang ini ya, bukan berkaitan dengan kafarat dari sumpah, tapi ini melanggar puasa. Melanggar puasa puasa itu yang berhubungan di siang hari itu. Suatu masa itu ada seorang imam yang ditanya oleh seorang sultan, apa yang harus saya lakukan? Makanya kemudian imam ini menyatakan kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Kenapa? Ternyata kok si imam ini menyatakan kamu harus berpuasa karena membebaskan budak lebih mudah bagi dia. Ya. Dan kemudian kafarat yang lain atau denda yang lain itu lebih mudah bagi dia. Makanya kamu harus melakukan puasa dibandingkan membebaskan budak. Nah mungkin kalau seperti yang itu dari secara fikih ya, secara fikih. Yeah. Mungkin 3 itu
ya dilihat dari kondisi ini. Misalkan kalau orang kaya ngasih baju, ngasih makan itu is too easy gitu loh. Iya. Jadi mungkin lebih apa ya? Sebenarnya kayaknya the spirit of the law dari hukum itu tadi itu adalah sebenarnya preventive measure kan sebenarnya. Iya, buat jerah. Iya. Jadi mana yang terberat buat kita gitu ya. Dan itu kalau untuk orang kaya gampang semua itu. Enggak, masalahnya memberikan budak kan juga sekarang nggak ada budak. Makanya tadi seperti saya bilang, yang paling utama justru bukan di sananya, yang paling utama itu jangan bersumpahnya itu, atau kalau bersumpah ya dipenuhinya itu, karena bisa jadi ya ini pemikiran saya aja ya, jadi ini bukan ini ya, bukan hukum ya, pemikiran saya aja. Bisa jadi walaupun dia sudah membayar kafarat tersebut, belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memaafkan dia gitu loh, karena saling sekingnya dia bersumpah karena menganggap mudah sumpah itu ya, menganggap mudah kafaratnya itu, bisa jadi walaupun dia sudah membayar kafaratnya tetap saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia memainkan sumpah itu, Mas Nur. Nah, itu kalau yang itu mungkin jatuhnya ke sana, Mas Nur. Ya. Karena sulit mau disuruh apa tuh orang kaya itu kalau melanggar sumpahnya yang 3 itu gampang semua itu ngasih makan orang miskin, ngasih Makanya itu. pakaian. Jadi Puasa 3 hari ya, Iya. Jadi yang saya melihatnya bahwa syariat Islam itu memang sebenarnya nggak cocok kalau di-canonize gitu. Iya. Karena kalau sudah di-canonize, jadi apa istilahnya gebiah uyah istilah Jawanya. Jadi 2 orang misalnya mencuri, mungkin satu itu seharusnya dibebaskan, yang satu mungkin dihukum berat, bisa jadi. Nah, iya. Karena hukum di Islam sebenarnya melihatnya adalah sangat istilahnya kontekstual gitu loh. Kenapa orang itu mencuri, kenapa orang itu melakukan ini. Iya. Makanya hakim kayaknya di canonize bisa, Mas Nur, tapi pelaksananya itu perlu wisdom. Di canonize bisa. Makanya hakim ya, di berarti dalam nggak Islam canonize itu lagi, Mas. Kalau sudah nggak perlu, karena gini. Karena kayak di emang syariat Islam apa wisdom? Enggak, Kan sebagai wisdom juga. Karena kalau wisdom itu nanti menjadi ini akibatnya. Kalau sudah canonize dan kemudian ada ini revoltnya nanti pasti akan ada refutation gitu loh. Jangan pilih kasih gitu loh. Nah sekarang repot juga gitu. Nah ini perdebatan sekarang ini. Memang inevitable. Canonize itu misalkan udah nggak bisa terhindarkan karena ya judge sekarang pun juga nggak adil banyaknya. Gitu. Nah, masalahnya kan kalau dari zaman Rasulullah kan canonize basically waktu zaman beliau kan hukum Islam. Saya beliau juga pakai wisdom. Waktu ada yang misalnya waktu itu ya, yang hukum rajam misalnya ada wanita Varian tetap hukum rajam ya, tapi kan dia berat sekali belum melaksanakan. Bisa, Mas, cuma memang betul pelaksananya itu emang berat yang melaksanakannya itu, karena 90% orang sekarang nggak habis. Itu berat gitu loh. Pelaksanaan yang berat. Makanya dalam Islam itu yang namanya qadi itu ya bukan yasir qadi ya. Jadi yang namanya qadi itu ya hakim itu dalam Islam itu salah satu pilar dalam pelaksanaan hukum Islam itu. Karena nanti qadi itu yang bisa memutuskan ya jelas qadinya harus yang wise ya. Kalau zaman Rasulullah otomatis Rasulullah itu juga bertindak sebagai qadi yang langsung memutuskan. Tapi di zaman ke bawahnya itu ada namanya qadi itu, hakim-hakim itu. Dan hakim itu tidak bisa memutuskan hanya dari sekedar hukum Islam itu aja. Dasarnya hukum Islam, tapi nanti keputusannya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang di dalam hukum Islam itu. Misalnya kalau nggak salah di zaman Umar Ibn Khattab itu
Umar bin Khattab itu pernah ada yang mencuri gitu ya. Tapi justru dibebaskan dan dikasih uang karena apa? Karena memang dia mencuri, pertama terpaksa, kedua masyarakat di situ tidak melihat dia, tidak apa membantu dia gitu. Bukannya dipotong tangannya, kan hukumnya kepotong tangan itu ya, hukum ininya, hukum Islamnya gitu. Tapi enggak, jadi dilihat kasus per kasus. Nah, Kodi itu adalah salah satu pilar dalam penegakan hukum Islam. Nah, itu. Nah, ini kalau di Indonesia namanya apa ya? Hakim hakim umum yang paling tinggi hakim apa namanya di Indonesia itu yang Mahkamah Agung, MK ya, MA ya. Nah, itu. MA. Nah, itu yang paling penting itu nantinya. Jadi nggak gebrah uyah tadi itu. Iya itu. Setiap orang bisa jadi ininya putusannya beda. Indonesia udah nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Masa pencuri ayam misalnya 5 tahun yang mencuri uang bermiliar-miliar juga cuma 1 tahun. Tahun malah. Iya. Baik, ini sudah 9:30. Saya satu lagi nih. Satu lagi. Oke, terakhir. Pak. Silakan, Pak Ir. Yo, Mas Agus, kalau mahar itu masuk apa ya, mahar orang kawin itu kan? Orang kawin. Iya. Itu Mahar kan itu gini, wajib. jadi masuk Mas. sumpah atau janji atau enggak kalau nggak dilaksanakan? Misalnya kan gini, dengan uang tunai ada yang tunai, ada yang utang gitu kan? Iya. Itu harus Betul. bayar kafarat juga atau enggak? Oh enggak, itu harus wajib dipenuhi itu. Wajib. Hukumnya Kalau mahar enggak, pertama. Oh, harus dipenuhi. Nggak ada kafaratnya di sana. Yang nggak kayak sholat gitu loh. Jadi hukumnya kayak sholat, kalau nggak dipenuhi dosa, nggak ada kafaratnya kan kalau nggak sholat kan. Tapi nggak batal nikahannya. Jadi mahar itu dalam hukum Islam menikah itu adalah wajib. Hukumnya ya, wajib. Ya, jadi makanya itu pernah kejadian ada yang bilang mahar itu jangan mahal-mahal karena nanti nggak terpenuhi. Itu kan di Indonesia itu biasa seperti itu. Jadi maharnya biasanya seperangkat angkat sholat. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah karena nggak ada apa namanya, nggak ada batasan di mahar itu. Nah, kemudian ada juga yang bilang mahar itu harus mahal karena mahal itu adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan istri kita karena mahar itu nanti adalah menjadi milik istri gitu ya. Oke. Nah, jadi itu hukumnya wajib. Jadi harus dipenuhi. Nah, itu ada sampai kapanpun tidak harus dipenuhi. Ya. Ada teman saya tukang kawin cerai ya. Itu udah pemanfaatan lagi itu. Nah, itu dia pernah janji, saya dengar sendiri, mau menghajikan umrah haji istrinya. Wah, gitu. Nah, terus ternyata perkawinannya nggak langgeng, cuman setahun atau berapa gitu. Iya. Nah, wajib. itu gimana itu? Ya, maksudnya makanya nggak beliau ini maksudnya sebelum hajinya dilaksanakan, Pak ya, udah cerai. Iya, jadi apakah dengan batalnya tetap, nah itu gimana, Pak? Perkawinan, apakah seluruhnya jadi batal itu, Mah? Tidak, wajib, tidak. Dia harus bayar. Dia harus bayar. Itu karena itu milik istrinya itu. Enggak, dia janji. Tadi itu janji atau mahar? Mahar, kalau dia bilang mahar udah. Iya, mahar. Dia bilang mahar. Waktu kawin. Ya, maharnya pergi haji. Harus penuhi. Mau entah dia udah cerai atau belum cerai, kalau nggak terpenuhi dia berdosa, tetap itu aja. Jadi mahar itu wajib, bukan janji. Karena mungkin dia pikir kan pernikahannya juga udah batal, jadi total semuanya batal. Oh enggak. Bisa batal itu, mahar itu bisa bisa batal itu kalau istrinya mengikhlaskan. Ya, misalnya dia entah bagaimana dia maharnya emas segunung gitu. Kata istrinya nggak mampu bang, nggak usah lah gitu, nggak apa-apa. Itu karena emas segunung itu milik istri gitu loh. Makanya kalau istrinya bilang enggak, ya udah, jadinya istrinya mengikhlaskan.
Nah, jadi nah ini bukan pengetahuan buat kita juga kalau mahar itu sesuatu yang kita berikan ke istri kita. Jadi itu jadi milik istri. Kalau mahar kita misalnya nanti maharnya satu mobil Camry gitu kan. Ya, mobil Camry itu jadi milik istri. Kalau kita mau pinjem harus ngomong ke istri. Makanya kalau mobil jangan pakai tahun. Apanya pakai tahun? Kalau jangan bikin mobil jangan pakai tahun Pak, mobilnya Camry gitu aja. Titik. Nggak usah Camry 2024 wow, bisa. Oh ya, harus terpenuhi itu. Berat. Ya, Itu Pak Is ya. Jadi kalau mahar itu hukumnya wajib, kalau nggak terpenuhi, nggak ada kafaratnya, dia dosa gitu aja. Nah, makanya seperti tadi saya bilang perdebatan antara yang masih menginginkan mahar mahal sama yang menginginkan mahar murah. Ya, semuanya nggak ada masalah kalau mampu. Jadi mahar itu milik istri, bukan milik orang tua. Nah ini lagi kebanyakan orang tua ikut campur. Ya misalnya anak gadisnya ya disuruh minta mahar yang mahal ke calon suaminya. Akhirnya apa? Kalau memang calon suami nggak bisa memenuhi, lebih baik dia nggak usah memenuhi. Artinya nggak jadi kawin. Nah yang kasihan kan istrinya, jadi anaknya sendiri. Anaknya. Jadi mahar itu nggak boleh diberikan ke orang tuanya, kecuali kalau si istri itu ya memberikannya langsung ke orang tuanya. Tapi mahar dari suami tidak diberikan ke orang tua istri. Mahar dari suami diberikan ke istri. Nanti terserah istri, mau dibalikin ke suaminya terserah. Mau dikasih ke orang lain terserah. Mau dikasih ke orang tuanya terserah. Mau dia dijual terserah. Kita udah nggak punya apa namanya. Itu orang dari Middle East itu kan orang Arab biasanya suka kasih harga 50.000 katanya harus anu. Tapi kan orang tuanya yang minta. Yang minta enggak harus. Ya. Kalau nggak mampu misalnya jangan di. Iya pull out aja. Aku juga bilang gitu sama anak aku dulu kemarin pull out kamu kalau maharnya aneh pull out aja. Masih banyak gadis. Pull out aja. Pull out. Pull out iya. Masih banyak gadis ngapain? Iya. Yang ini aja lah, yang logis realistis. Realistis benar. Kayak di India itu kan sekarang malah justru yang suami dibeli ya atau apa segala macam tuh ada istilah kayak gitu. Ya kayak di Padang juga kan. Ya. Nah itu yang realistis. Islam itu realistis. Maka di Betawi itu ini sebenarnya bukan ini ya, hanya sekedar culture aja. Umumnya mahar itu seperangkat angkat sholat. Itu memudahkan si suami, juga memudahkan istri nanti. Karena dalam Islam itu istri boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Ya. Nah kalau dia istri minta cerai itu ada syaratnya. Kalau memang dia minta cerai itu mengembalikan mahar itu. Itu nanti hukumnya ke sana itu Pak. Kalau belum dicampuri Mas, kalau sudah nggak atau perlu dikembalikan. Bisa Mas Nur, ada hukumnya, nanti hukumnya hukum khuluk. Nanti Mas Nur bisa baca hukumnya itu. Udah dicampuri atau belum dicampuri ya. Kalau sang istri itu ini dengan alasan yang ini ya, pokoknya dia udah nggak suka dengan suaminya, ingin minta cerai, kata Rasulullah, pulangin ininya, pulangin apa namanya mahar. Ya coba nanti dilihat lagi ya hukum. Kita cek lagi. Kita kalau udah berikutnya untuk minggu berikutnya. Kalau udah punya minggu berikutnya. Jadi minggu depan. Mas Agus, emang ada niat dulu. Minggu depan ada muktamar tuh Muhammadiyah jam segini kan. Jadi kita jam berapa ya? Mungkin jam setengah jam aja kali. Oke. Ya, kalau gitu di ini aja, di apa namanya, di skip aja untuk memberikan kesempatan teman-teman yang mau ngikutin muktamar. Ya biar kita semua juga ikut juga. Nah, kita juga mempersiapkan kambing guling itu. Iya ya. Ada nanti insya Allah kambing guling.
Oke, baik. Ini udah lewat 8 menit. Marilah Oke. kita tutup dengan mungkin Mas Agus bisa memberikan doa penutup. Silakan. Iya, ya teman-teman sekalian, ya alhamdulillah kita sudah mengkaji, berdiskusi, ya mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita, buat keluarga kita, ya buat teman-teman kita, ya sehingga kita bisa lebih melek hukum-hukum Islam dan juga bisa melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Marilah kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وللمسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وللمؤمنين والمؤمنات في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وللمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأعمالا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم صلواتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Mas Agus. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Stay warm and stay